Baik Bapak Ibu tenaga honorer atau tenaga non ASN yang sedang menanti informasi pengadaan P3K tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang sudah ikut seleksi tahun 2022 tapi belum beruntung atau tidak lolos. Nah, ini ada informasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini tertanggal 14 Maret dan bersifat segera mengenai pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Ini menjadi bukti bahwa P3K tahun 2023 akan segera dibuka. Nah, sekarang masih proses penataan usulan. Nah, ini suratnya, Bapak Ibu. Nah, ini saya akan cari poinnya yaitu untuk guru. Meskipun di sini secara umum yaitu pengadaan ASN, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, saya cari yang khusus untuk guru. Selanjutnya, nah di sini ada pengecualian. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth kecuali. Nah, ini ada kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya, bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, berarti nanti formasinya akan besar-besaran di tahun 2023 ini. Kemudian, saya akan menyampaikan lagi sesuai dengan surat ini. Ini ada kebutuhan ASN instansi pusat. Nah, kalau instansi pusat itu boleh mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Di mana usulan CPNS itu hanya pada bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Itu untuk instansi pusat. Kemudian, untuk instansi daerah. Nah, ini untuk instansi daerah. Ini memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada unit kerja daerah terpencil, tertinggal, dan terluar 3T. Nah, Bapak Ibu yang berada di daerah 3T, semoga sesuai dengan surat ini nanti formasinya di sana akan dilakukan besar-besaran. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan SN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, kemudian saya akan langsung ke bawah. Ini Bapak Ibu, kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Nah, sekarang tahapnya masih proses penataan usulan. Ini diminta nanti penataan usulnya melalui aplikasi e-formasi ya mulai tanggal 20 Maret sampai 30 April. Berarti 30 April ini sudah harus selesai. Nah, kemudian di sini memang ya instansi wajib melengkapi dokumen. Nah, tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan yang dapat diakses atau diunduh dan surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dan cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi, surat kesanggupan pembayaran gaji tunjangan dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Nah, surat kesanggupan pembayaran gaji. Kenapa saya bilang formasi ASN P3K untuk guru nanti akan dilakukan besar-besaran? Karena tadi yang pertama ini ada pengecualian untuk pelayanan bidang dasar pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang poin berikutnya adalah kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Dan berikutnya memang di sini diminta untuk melengkapi dokumen surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Nah, ini paling lambat harus sudah selesai 30 April. Nah, kalau sampai batas waktu tersebut tidak mengusulkan, berarti dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Kemudian, untuk yang ini, dari mana data usulan ini berasal? Nah, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Ini sudah dianggarkan Bapak Ibu. Rujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 PMK 07 2022. Nah, di mana penggunaan dana alokasi umum ini atau DAU ini salah satunya digunakan untuk
penggajian formasi P3K. Nah, ini termasuk mempertimbangkan nanti gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah pembayaran gajinya. Nah, kemudian data ini sudah juga merinci proyeksi kebutuhan untuk masing-masing provinsi dan masing-masing kabupaten untuk pengadaan yang tahun 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini detail di sini. Apakah nanti formasinya akan ini yang menjadi final? Tidak. Karena apa? Di sini jelas. Sekarang Pemda diminta untuk melakukan penataan usulan. Nah, tapi karena ini anggaran gajinya sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan, maka kemungkinan besar Pemda nanti akan mengusulkan sebesar-besarnya. Karena apa? Anggarannya sudah siap. Kemudian untuk pembayaran gajinya, ini sudah detail Bapak Ibu, nanti bisa dicek di Peraturan Menteri Keuangan ini. Pembayaran gajinya itu untuk yang pengadaan P3K tahun 2022, pengadaan P3K tahun 2022 ini dihitung 9 bulan gaji. Nah, ini kan pemberkasan ini P3K untuk yang tahun 2022 kan belum karena masih menunggu pengumuman pasca sanggah. Nah, ini 9 bulan gaji berarti kalau hitungannya ini kan berarti dari bulan April sampai Desember 2023 menerima gaji. Kemudian untuk yang formasi P3K tahun 2023 yang sekarang sedang penataan usulan, ini dihitung sebanyak 3 bulan gaji. Berarti kemungkinannya adalah dari bulan Oktober, November, Desember hitungannya. Sehingga SK P3K yang nanti akan dibagikan untuk pengangkatan yang tahun 2023 itu adalah di bulan Oktober awal. Berarti proses seleksinya karena sekarang sedang penataan usulan, kemungkinan Juni, Juli itu sudah dimulai. Sekian informasi ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.